Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, bab 15, Teori Ide. Bagian tengah buku Republik, yakni sejak bagian akhir buku 5 hingga akhir buku 7, terutama berisi persoalan filsafat murni yang berbeda dengan politik. Persoalan ini tiba-tiba saja dibuka dengan pernyataan, sebelum para filsuf menjadi raja atau sebelum para raja dan pangeran di dunia ini memiliki semangat dan kekuatan filsafat, dan sebelum keagungan politik dan kebijaksanaan berpadu serta sifat buruk masyarakat, kebanyakan yang ingin saling mengalahkan itu disingkirkan, maka kota-kota yang ada tak akan pernah bebas dari kejahatan-kejahatan ini. Demikian pula seluruh umat manusia, kukira, dan hanya dengan cara itulah negara kita akan tetap tegak dan menyaksikan gemilangnya hari. Jika apa yang dikatakan itu benar, maka kita harus menentukan apa yang menjadikan seseorang sebagai filsuf dan apa yang kita maksudkan dengan filsafat. Pembahasan mengenai hal inilah yang merupakan bagian buku Republik yang paling terkenal dan mungkin juga paling berpengaruh. Sebagian uraiannya menampilkan keindahan sastra yang luar biasa. Para pembaca seperti saya juga mungkin tak setuju dengan apa yang dikatakan, namun agaknya sulit untuk tidak terpesona. Filsafat Plato didasarkan pada perbedaan antara realitas dan penampakan, yang pertama kali dikemukakan oleh Parmenides. Di sepanjang pembicaraan kita sekarang ini, berbagai pernyataan dan pendapat Parmenides akan kerap muncul. Namun demikian, tampak pula corak religius dalam pandangan Plato terhadap realitas yang lebih bersumber dari Pythagoras daripada Parmenides, dan banyak pula uraian tentang matematika dan musik yang dapat langsung dilacak sumbernya pada murid-murid Pythagoras. Perpaduan antara logika Parmenides dan filsafat Pythagoras dan agama Orpis yang mengutamakan dunia lain menghasilkan suatu ajaran yang dirasa dapat memuaskan kebutuhan intelek dan emosi religius. Hasilnya berupa suatu sintesis yang amat kokoh yang dengan berbagai modifikasi telah mempengaruhi sebagian besar filsuf terkemuka sampai dengan dan termasuk Hegel. Tetapi bukan hanya para filsuf yang terpengaruh oleh Plato. Apa sebabnya kaum Puritan menjauhkan diri dari musik, lukisan, dan ritual gereja Katolik yang begitu indah? Anda bisa temukan jawabannya pada Republik, buku ke-10, Mengapa anak-anak diharuskan belajar aritmetika di sekolah. Alasannya ada dalam buku ke-7. Beberapa paragraf berikut ini mencoba merangkum teori Plato tentang ide-ide. Pertanyaan kita adalah, apakah filsuf itu? Jawaban pertama didasarkan pada etimologinya. Seorang filsuf adalah pecinta kebijaksanaan. Namun, yang dimaksud di sini berbeda dengan seorang pencinta pengetahuan, dalam arti bahwa seorang yang selalu ingin tahu bisa saja dikatakan cinta pengetahuan. Rasa keingintahuan yang vulgar tidak membuat orang menjadi filsuf. Dengan demikian, definisinya harus disempurnakan. Filsuf adalah orang yang mencintai visi tentang kebenaran. Tetapi apa yang dimaksud visi ini? Andaikanlah ada orang yang mencintai apa saja yang indah, yang selalu hadir pada pementasan drama-drama tragedi yang baru, melihat lukisan-lukisan baru, dan mendengarkan musik baru, orang demikian itu bukan filsuf, sebab ia hanya mencintai segala sesuatu yang indah. Sementara filsuf mencintai keindahan itu sendiri. Orang yang hanya mencintai segala sesuatu yang indah berarti sekedar bermimpi, sementara orang yang mengetahui keindahan absolut sepenuhnya terjaga. Yang pertama tadi hanyalah mempunyai opini, yang kedua mempunyai pengetahuan. Apa perbedaan antara pengetahuan dan opini? Orang yang memiliki pengetahuan berarti memiliki pengetahuan tentang sesuatu, yakni sesuatu yang eksis, sebab yang tidak eksis berarti tak ada. Ini mengingatkan kita pada Parmenides. Jadi, pengetahuan tak mungkin salah, sebab secara logis mustahil bisa keliru, sedangkan opini bisa keliru. Bagaimana bisa demikian? Opini tidak mungkin tentang apa yang tak eksis, sebab ini mustahil. Tidak mungkin pula tentang apa yang eksis, sebab ini adalah pengetahuan. Dengan begitu, opini pastilah tentang apa yang eksis dan tak eksis sekaligus. Tetapi
Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabnya adalah bahwa hal-hal partikular senantiasa mengandung sifat-sifat yang bertentangan. Sesuatu yang indah dari segi tertentu buruk juga. Sesuatu yang adil dari segi tertentu tak adil pula, dan sebagainya. Semua objek indrawi partikular menurut Plato mengandung karakter yang berlawanan ini. Dengan demikian, objek-objek itu memperantai ada dan tak ada dan cocok sebagai objek opini, namun tidak untuk pengetahuan. Tetapi mereka yang melihat yang absolut, abadi, dan tak berubah bisa dikatakan mengetahui dan bukan sekedar memiliki opini. Maka kita tiba pada kesimpulan bahwa opini adalah tentang dunia yang tampil pada indera, sedangkan pengetahuan adalah tentang dunia abadi yang supra-indrawi. Sebagai misal, opini berkaitan dengan benda-benda partikular yang indah, sementara pengetahuan berkaitan dengan keindahan itu sendiri. Satu-satunya argumen selanjutnya adalah merupakan suatu pertentangan dengan dirinya sendiri, self-contradictory. Jika beranggapan bahwa sesuatu sekaligus indah dan tak indah, atau adil dan sekaligus tak adil, akan tetapi di lain pihak, hal-hal partikular memang tampak memadukan sifat-sifat bertentangan itu. Dengan demikian, hal-hal partikular bukanlah sesuatu yang real. Heraklitus pernah mengemukakan, kita mencebur sekaligus tidak mencebur ke dalam sungai yang sama. Kita masih kita sekaligus bukan kita lagi. Sesudah menggabungkan pendapat tadi dengan filsafat Parmenides, berarti kita telah sampai pada kesimpulan Plato. Akan tetapi ada satu segi yang amat penting dalam ajaran Plato yang tidak dapat dikembalikan sumbernya pada para pendahulunya, yakni teori tentang ide-ide atau forma-forma. Teori ini sebagian bersifat logis, sebagian lagi metafisis. Bagian logisnya berkaitan dengan makna kata-kata umum. Ada banyak binatang individual yang dengan tegas bisa kita katakan ini seekor kucing. Apa yang kita maksudkan dengan kata kucing jelas sesuatu yang berbeda dengan setiap kucing partikular yang ada. Seekor binatang adalah kucing, demikianlah tampaknya karena binatang itu memiliki ciri-ciri umum yang lazimnya ada pada semua kucing. Bahasa tak dapat berfungsi tanpa kata-kata umum seperti kucing, dan jelas bahwa kata-kata tersebut bukannya tak bermakna, tetapi jika kata kucing berarti sesuatu, arti itu tentu bukanlah kucing ini atau itu, melainkan semacam kekucingan, catiness, universal. Kekucingan ini bukan tercipta dikala seekor kucing partikular terlahir, dan tidak musnah dikala kucing partikular mati. Pada kenyataannya, kekucingan itu tak berada dalam ruang dan waktu. Ia abadi. Inilah bagian logis dari ajaran yang dimaksud di atas. Apakah pada akhirnya valid atau tidak? Argumen ini pada dirinya sendiri cukup kokoh dan benar-benar tak tergantung pada bagian ajaran metafisis. Menurut bagian ajaran yang metafisis, kata kucing mengandung arti kucing ideal tertentu, sang kucing yang diciptakan oleh Tuhan dan bersifat unik. Kucing-kucing partikular turut mengambil bagian dalam sifat sang kucing, namun bisa dikatakan tidak sempurna. Ketidaksempurnaan inilah yang memungkinkan ada banyak kucing partikular. Sang kucing ada secara real. Kucing-kucing partikular hanyalah penampakan. Dalam Republik Buku Terakhir, sebagai pendahuluan untuk mengutuk para pelukis, Plato memberikan paparan yang sangat jelas mengenai doktrin ide atau forma. Plato menjelaskan bahwa jika ada sejumlah individu memiliki nama yang sama, mereka tentunya juga memiliki satu ide atau forma bersama. Sebagai contoh, meskipun terdapat banyak ranjang, sebetulnya hanya ada satu ide atau forma ranjang, sebagaimana bayangan pada cermin hanyalah penampakan dan tidak real. Demikian pula pelbagai ranjang partikular pun tidak real dan hanya tiruan dari ide yang merupakan satu-satunya ranjang yang real dan diciptakan oleh Tuhan. Mengenai ranjang yang satu ini, yakni yang diciptakan oleh Tuhan, kita bisa memperoleh pengetahuan. Tetapi mengenai pelbagai ranjang yang dibuat oleh tukang kayu, yang bisa kita peroleh hanyalah opini. Dengan begitu, seorang filsuf hanya akan tertarik pada ranjang ideal yang hanya satu itu, bukan pada beraneka ranjang yang terdapat dalam dunia indrawi. Seorang filsuf akan memiliki ketidakpedulian tertentu terhadap hal-hal biasa yang lazim dalam dunia sehari-hari. Bagaimana mungkin dia yang memiliki kemampuan berpikir luar biasa akan merupakan pengamat segala sesuatu, segala waktu, dan segala eksistensi
akan terlalu peduli pada kehidupan manusia. Seorang pemuda yang berbakat menjadi filsuf akan menampakkan perbedaan dengan rekan-rekannya karena ia lebih adil dan beradab, suka belajar, memiliki ingatan yang tajam, serta pikiran yang pada dasarnya memang tertata. Pemuda demikian itu layak dididik untuk menjadi filsuf dan serdadu. Ketika pembicaraan sampai di sini, Adeimantus tiba-tiba mengajukan protes. Ketika ia mencoba berdebat dengan Sokrates, demikian ujarnya, ia merasakan dirinya dibelokkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya semua pendapatnya semula jadi terjungkir balik. Akan tetapi sebagaimana semua orang bisa saksikan, apapun yang dikatakan Sokrates pada kenyataannya, orang-orang yang menggeluti filsafat lantas menjadi momok yang ganjil untuk tak mengatakan betul-betul bangsat. Bahkan orang yang paling baik pun bisa menjadi tak berguna karena filsafat. Sokrates mengakui hal itu benar di dalam dunia sebagaimana adanya ini. Namun ia berpendapat bahwa yang mestinya disalahkan adalah orang-orang lain, bukan para filsuf. Dalam masyarakat yang bijaksana, para filsuf tidak akan tampak tolol. Hanya ketika berada di antara orang-orang dungulah, seorang yang bijaksana dituding tak punya kebijaksanaan. Apa yang harus kita perbuat di tengah dilema ini? Tampaknya hanya ada dua cara untuk bisa mewujudkan republik kita. Dengan menobatkan para filsuf menjadi pemimpin atau dengan membuat para pemimpin menjadi filsuf. Cara pertama tampaknya mustahil dilakukan sebagai langkah awal, sebab di dalam negeri yang belum berwatak filosofis, para filsuf tidak disukai. Tetapi seorang putra mahkota yang baru bisa menjadi seorang filsuf, dan satu saja sudah cukup. Andaikan ada satu orang yang perintahnya dipatuhi oleh seluruh warga kota, ia akan bisa mewujudkan pemerintahan ideal yang begitu diremehkan oleh dunia. Plato berharap ia bisa menemukan pangeran demikian itu pada Dionysos muda, tiran negeri Syrakus, namun sayangnya si pemuda hanya menghasilkan kekecewaan. Dalam Republik buku ke-6 dan ke-7, Plato membahas dua pertanyaan. Pertama, apa filsafat itu? Kedua, bagaimana seorang pemuda atau pemudi dengan watak yang tepat bisa dididik menjadi filsuf? Bagi Plato, filsafat adalah semacam visi, yakni visi tentang kebenaran. Visi ini tidak semata-mata bersifat intelektual, tidak pula sekedar kebijaksanaan, tetapi cinta terhadap kebijaksanaan, cinta intelektual terhadap Tuhan. Dalam filsafat Spinoza pada dasarnya sama dengan persatuan erat antara pikir dan rasa. Barang siapa yang pernah mengerjakan karya kreatif tertentu pasti pernah mengalami dengan taraf yang berbeda-beda suatu suasana batin di mana setelah lama berupaya keras tiba-tiba kebenaran atau keindahan muncul atau seolah muncul dengan keagungan yang tak terduga. Pengalaman ini mungkin hanya menyangkut masalah yang kecil saja, mungkin pula menyangkut alam semesta untuk sesaat. Pengalaman itu amatlah meyakinkan, keraguan mungkin timbul belakangan, tetapi untuk sesaat itu yang tampil adalah kepastian yang begitu tegas. Saya kira sebagian besar karya kreatif yang terbaik dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, dan filsafat adalah hasil dari pengalaman demikian itu. Apakah munculnya pengalaman itu pada orang-orang lain sama dengan yang terjadi pada saya? Tak dapat saya pastikan. Pada diri saya sendiri, saya melihat bahwa ketika saya ingin menulis sebuah buku mengenai masalah tertentu, pertama-tama saya harus menenggelamkan diri dalam beraneka macam detail hingga pelbagai bagian yang saling tercerai-berai mengenai masalah tadi menjadi akrab bagi saya. Kemudian di suatu ketika, jika saya bernasib baik, saya akan dapat menangkap masalah itu secara keseluruhan, di mana pelbagai bagiannya telah saling terjalin cukup rapi. Sudah itu, saya tinggal menuliskan saja apa yang telah saya saksikan itu. Perbandingannya yang terdekat adalah, pertama-tama kita harus menyusuri seluruh permukaan sebuah gunung di tengah cuaca yang penuh kabut, sampai setiap jalan setapak, tebing, dan lembahnya betul-betul kita kenali. Dan selanjutnya dari suatu tempat di kejauhan, kita bisa menatap gunung itu secara keseluruhan dan jelas di bawah terang matahari yang cemerlang. Saya percaya pengalaman itu penting untuk menghasilkan karya kreatif yang baik, tetapi itu saja belum cukup. Bahkan kepastian subjektif yang hadir dalam pengalaman itu bisa sangat menyesatkan. William James pernah mengisahkan pengalaman seseorang yang menghirup gas pembius. Ketika masih dalam pengaruh biusnya, ia mengetahui rahasia alam semesta.
namun ketika ia mulai tersadar, pengalaman itu terlupa. Akhirnya dengan usaha keras, ia menuliskan rahasia itu sebelum visi yang ia dapatkan benar-benar hilang. Ketika telah sadar sepenuhnya, cepat-cepat ia periksa apa yang ditulisnya. Terbaca di situ, bau gas menyebar kemana-mana. Apa yang tampak sebagai pemahaman yang datang tiba-tiba bisa menyesatkan dan harus dikaji dengan penuh kesadaran ketika keterbiusan yang mulia itu telah berlalu. Visi Plato yang sepenuhnya ia yakini ketika ia menulis Republik akhirnya memerlukan bantuan sebuah tamsil, yakni tamsil tentang gua, untuk menyampaikan maksudnya kepada pembaca. Namun sebelum sampai ke situ, ia menyajikan berbagai telaah pendahuluan yang dimaksudkan agar pembaca meyakini pentingnya dunia ide-ide. Pertama-tama dibedakan antara dunia intelek dengan dunia indrawi. Kemudian intelek dan persepsi indrawi itu masing-masing dipilah lagi menjadi dua macam. Dua jenis persepsi indrawi belum perlu kita cermati, sedangkan dua jenis intelek masing-masing dinamakan akal dan pemahaman. Antara keduanya, akal memiliki kedudukan lebih tinggi. Akal berkaitan dengan ide-ide murni dan metodenya adalah dialektika. Pemahaman adalah jenis intelek yang dipakai dalam matematika. Kedudukannya lebih rendah karena pemahaman menggunakan hipotesis-hipotesis yang tak dapat diuji. Dalam geometri, umpamanya kita mengatakan, andaikan ABC adalah segitiga yang sisi-sisinya lurus, tak lazim kita bertanya apakah ABC benar-benar segitiga yang sisi-sisinya lurus. Walaupun sekiranya bangun itu kita gambar sendiri, kita mungkin yakin bahwa sisi-sisinya tidak lurus, sebab kita tak bisa menggambar garis yang lurus mutlak. Karena itu matematika tak dapat mengatakan apa yang sebenarnya, kecuali hanya apa yang kira-kira demikian. Tak ada garis lurus dalam dunia indrawi. Dengan demikian, jika matematika ingin mencapai kebenaran yang melebihi kebenaran hipotesis, harus ditemukan bukti adanya garis lurus yang supra-indrawi di dalam dunia supra-indrawi. Kehendak ini tak dapat dilakukan oleh pemahaman, namun menurut Plato bisa dilakukan oleh akal, yang membuktikan bahwa ada segitiga bergaris lurus di surga, sehingga proposisi-proposisi geometri bisa dibenarkan secara kategoris, bukan hanya secara hipotetis. Sampai di sini timbul masalah yang agaknya luput dari perhatian Plato, meskipun masalah itu cukup jelas bagi para filsuf idealistis modern. Telah kita simak bahwa Tuhan hanya menciptakan satu ranjang, dan sudah sewajarnya untuk beranggapan bahwa ia hanya mencipta satu garis lurus. Namun jika ada segitiga ideal, maka setidaknya Tuhan harus mencipta 3 garis lurus. Objek-objek geometri, walaupun itu objek ideal, tentu harus tampil dalam bermacam-macam contoh. Kita memerlukan kemungkinan adanya 2 lingkaran yang saling memotong dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa geometri berdasarkan teori Plato tak akan bisa mencapai kebenaran puncak, kecuali hanya bisa ditempatkan sebagai bagian dari studi tentang penampakan. Walaupun demikian, kita abaikan dulu masalah ini. Plato berusaha menjelaskan perbedaan antara visi intelektual yang jelas dan visi persepsi indrawi yang kabur dengan jalan membandingkannya dengan indera penglihatan. Indera penglihatan, katanya, berbeda dengan alat-alat indrawi lainnya, sebab indera penglihatan tidak hanya memerlukan mata dan objek yang dilihat, tetapi juga perlu cahaya. Kita bisa melihat objek dengan jelas ketika matahari menyinarinya. Dalam cahaya temaram, penglihatan kita kabur, dan dalam gelap gulita kita tak dapat melihat sama sekali. Dunia ide-ide adalah apa yang kita lihat ketika objek diterangi matahari, sedangkan dunia di mana segala sesuatu tak abadi adalah dunia yang kabur karena temaramnya cahaya. Mata sebanding dengan jiwa, dan matahari sebagai sumber terang sebanding dengan kebenaran atau kebaikan. Jiwa ibarat mata. Ketika menatap sesuatu yang diterangi kebenaran dan ada being, jiwa dapat menangkap dan memahami, dan jiwa pun berbinar karena kecerdasan. Namun ketika dialihkan pada temaramnya dunia, di mana segalanya selalu berubah dan musnah, jiwa hanya memperoleh opini, sementara binar kecerdasannya pun meredup. Dan sekali ia memperoleh opini, selanjutnya opini lainnya lagi, sehingga tampaknya tak punya lagi kecerdasan yang menanamkan kebenaran pada sesuatu yang diketahui, serta kemampuan mengetahui pada orang yang mengetahui.
adalah apa yang saya katakan kepada Anda sebagai ide kebaikan, dan ini bisa Anda anggap sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ini lantas membawa kita pada tamsil terkenal tentang gua atau liang. Menurut tamsil itu, mereka yang tak memiliki pengetahuan filsafat bisa diibaratkan sebagai para narapidana dalam gua yang hanya bisa memandang ke satu arah karena tubuhnya terikat. Sementara di belakangnya ada api menyala dan di depannya ada dinding gua. Di antara para narapidana dan dinding gua hanya ada ruang kosong. Yang bisa mereka lihat hanyalah bayang-bayang dirinya sendiri, serta bayangan benda-benda di belakang mereka yang dipantulkan pada dinding-dinding gua oleh cahaya api. Mereka tak bisa lain kecuali menganggap bayang-bayang itu menjadi kenyataan sebagai kenyataan, dan tak punya pengertian tentang benda-benda yang menjadi sumber bayang-bayang. Pada akhirnya, seseorang berhasil lolos dari gua dan keluar menuju dunia terang. Untuk pertama kalinya ia melihat segala sesuatu yang nyata dan sadar bahwa sebelumnya ia tertipu oleh bayang-bayang. Jika ia adalah seorang filsuf yang berbakat menjadi pemimpin, ia akan merasa berkewajiban untuk kembali lagi ke dalam gua dan menemui teman-temannya sesama narapidana, mengungkapkan kebenaran kepada mereka dan menunjukkan mereka jalan keluar gua. Tetapi ia akan menemui kesulitan untuk mengajak mereka, sebab begitu datang dari dunia terang, ia tak bisa lagi melihat bayang-bayang secara jelas jika dibandingkan teman-temannya, sehingga di mata teman-temannya ia tampak menjadi lebih bodoh daripada sebelum ia bebas. Dan sekarang, kataku, izinkanlah aku melukiskan satu gambaran tentang seberapa jauhkah diri kita tercerahkan atau tak tercerahkan. Perhatikanlah, sejumlah manusia hidup dalam liang bawah tanah yang memiliki lubang tempat masuknya cahaya yang mencapai ke dalam liang. Mereka telah berada dalam liang itu sejak kanak-kanak, sementara kaki dan leher mereka dibelenggu sehingga tak dapat bergerak, dan mereka hanya bisa memandang ke arah depan, sebab kepala mereka terhalang rantai sehingga tak dapat menoleh. Di sebelah atas dan belakang mereka ada api yang menyala dari jarak tertentu, dan di antara api dan para narapidana itu ada jalan mendaki. Dan jika kau perhatikan, kau akan melihat ada dinding rendah yang dibangun di sepanjang jalan itu, seperti kelir yang ada di muka para pemain wayang, di mana mereka mempertunjukkan wayang-wayang yang dimainkan. Ya, aku mengerti. Dan tidakkah kau lihat, kataku, orang-orang mondar-mandir di sepanjang dinding itu sambil membawa segala macam bejana, patung, dan boneka-boneka binatang yang terbuat dari kayu, batu, dan bahan-bahan lainnya, sehingga bayangan mereka tampak di permukaan dinding. Di antara orang-orang lewat itu ada yang berbicara, ada yang diam saja. Telah kau perlihatkan padaku gambaran yang aneh, dan mereka pun adalah narapidana yang ganjil. Seperti diri kita sendiri, jawabku, dan mereka hanya bisa melihat bayangan mereka sendiri atau bayangan orang lain yang dipantulkan oleh api pada dinding gua di depannya. Posisi kebaikan, the good, dalam filsafat Plato sangat istimewa. Ilmu pengetahuan dan kebenaran, ujarnya, adalah seperti kebaikan, namun kebaikan lebih tinggi kedudukannya. Kebaikan bukanlah esensi, namun jauh melebihi esensi dalam hal derajat dan dayanya. Dialektika menghantarkan ke ujung terakhir dunia intelektual, dan baru sesudah itu kebaikan absolut dapat ditangkap. Dengan sarana kebaikanlah dialektika bisa melepaskan diri dari hipotesis-hipotesis para matematisi. Asumsi dasarnya adalah bahwa realitas yang berbeda dengan penampakan adalah sepenuhnya dan seutuhnya baik. Jika dapat menangkap kebaikan, berarti dapat pula menangkap realitas.
Di sepanjang filsafat Plato terjadi perpaduan antara intelek dan mistisisme, sebagaimana terdapat dalam Pythagoreanisme, namun pada puncaknya jelas bahwa mistisisme lebih diutamakan. Doktrin Plato tentang ide-ide mengandung sekian kesalahan yang cukup jelas, kendati demikian doktrin itu pun menyumbangkan kemajuan penting dalam filsafat. Sebab inilah teori pertama yang menekankan masalah tentang universal, yang dalam pelbagai bentuknya masih bertahan hingga sekarang. Semua langkah awal lazimnya memang masih mentah, namun orisinalitas gagasan itu tak seyogianya dinilai hanya berdasarkan kementahannya. Ada sekian persoalan yang tetap tak terlepas dari apa yang sudah dibicarakan Plato, meski segala koreksi penting telah dilakukan. Di antara persoalan yang masih sering dibicarakan itu, bahkan menurut mereka yang paling memusuhi Plato, sekurang-kurangnya adalah kita tak dapat mengungkapkan diri lewat bahasa yang sepenuhnya terdiri dari nama-nama diri, proper names. Namun bahasa juga harus terdiri dari kata-kata umum seperti manusia, anjing, kucing, atau jika bukan itu, harus mengandung kata-kata penghubung seperti serupa, sebelum, dan sebagainya. Kata-kata tersebut bukanlah sekedar suara-suara yang tak bermakna dan sulit untuk memahami bagaimana kata-kata itu bisa mengandung makna jika dunia sepenuhnya hanya berisi benda-benda partikular. Seperti yang diacu oleh nama-nama diri, mungkin ada sekian cara untuk membahas argumen ini. Tetapi bagaimanapun juga akan tetap tiba pada keadaan yang secara prima facie tak bisa menghindar dari universal. Untuk sementara saya akan menerimanya sebagai sesuatu yang sampai taraf tertentu valid, namun jika pendapat itu disetujui maka pelbagai hal lainnya yang dikatakan Plato sama sekali tak sejalan. Pertama-tama, Plato tak punya pemahaman tentang sintaksis filsafat. Saya bisa mengatakan Socrates adalah manusia, Plato adalah manusia, dan sebagainya. Dalam semua pernyataan itu bisa diandaikan bahwa kata manusia mengandung makna yang sepenuhnya sama. Tetapi apapun artinya, kata itu memiliki arti yang tak sepenuhnya sama dengan Socrates, Plato, dan individu-individu lainnya yang membentuk umat manusia. Manusia, human, di situ adalah kata sifat. Tak ada artinya jika mengatakan manusia adalah manusia. Plato membuat analogi yang salah dengan mengatakan manusia adalah manusia. Ia berpendapat bahwa keindahan adalah indah. Ia mengira bahwa manusia universal adalah nama dari suatu manusia teladan yang dicipta oleh Tuhan, yang jika dibandingkan dengannya, manusia-manusia aktual ini tidak sempurna dan hanyalah tiruan semu. Ia sekaligus tak dapat menyadari betapa besarnya kesenjangan antara universal dan partikular. Ide-ide Plato sebetulnya hanyalah partikular-partikular lain yang secara etis dan estetis lebih unggul daripada jenis partikular biasa. Di kemudian hari, ia sendiri mulai menyadari kesulitan ini, seperti yang tertulis dalam Parmenides, yang berisi salah satu kasus terpenting dalam sejarah kritik diri seorang filsuf. Isi buku Parmenides dianggap berasal dari cerita Antipon, saudara tiri Plato. Satu-satunya orang yang masih ingat isi percakapan, namun saat itu ia hanya berminat mengurus kuda. Suatu hari, sejumlah orang menjumpai dia tengah membawa kekang kuda dan dengan susah payah membujuk dia untuk menceritakan diskusi terkenal antara Parmenides, Zeno, dan Socrates. Dikisahkan bahwa diskusi itu berlangsung ketika Parmenides telah lanjut usia, kira-kira 65 tahun. Zeno separuh payah, kira-kira 40 tahun, dan Socrates masih sangat muda. Socrates menguraikan teori ide. Ia yakin bahwa ada ide-ide seperti kesamaan, keadilan, keindahan, dan kebaikan. Ia kurang pasti apakah ada ide manusia, dan dengan jengkel ia menolak bahwa ada ide benda-benda seperti rambut, lumpur, dan kotoran. Kendatipun ia menambahkan kadangkala ia berpikir bahwa tak akan ada sesuatu pun jika tak ada ide.
Ia kemudian membuang jauh-jauh pandangan ini sebab ia khawatir akan terjerumus ke dalam jurang omong kosong yang tak berdasar. "Ya, Sokrates," ujar Parmenides, "ini karena kamu masih muda. Jika tak keliru, akan tiba saatnya di mana filsafat akan lebih mempengaruhi dirimu. Dan saat itu kau tak akan lagi mengabaikan hal-hal yang paling remeh sekalipun." Sokrates sepakat bahwa menurutnya ada ide-ide tertentu yang terhadapnya semua hal lainnya mengambil bagian, dan darinya hal-hal itu memperoleh nama, bahwa hal-hal yang serupa umpamanya menjadi serupa sebab mereka mengambil bagian dalam keserupaan, dan hal-hal besar menjadi besar sebab mereka mengambil bagian dalam kebesaran, dan bahwa hal-hal yang adil dan yang indah menjadi adil dan indah karena mengambil bagian dalam keadilan dan keindahan. Kini giliran Parmenides mengajukan beberapa kesulitan. A. Apakah suatu hal tertentu mengambil bagian dalam suatu ide secara utuh, ataukah hanya sebagian? Masing-masing kemungkinan mengandung kesulitan. Pada kemungkinan pertama, maka ada sesuatu yang harus hadir di banyak tempat sekaligus. Pada kemungkinan kedua, maka ide itu bisa dibagi-bagi, dan sesuatu yang mengambil bagian dalam ide kekecilan tentunya akan lebih kecil dibandingkan kekecilan absolut, yang tentu saja muskil. B. Jika sesuatu hal mengambil bagian dalam satu ide, maka hal itu sendiri dengan idenya adalah sama. Dengan demikian harus ada ide lainnya lagi yang mencakup baik yang partikular maupun ide yang orisinal, dan kemudian masih harus ada pula ide lainnya lagi yang mencakup yang partikular serta dua ide tadi. Demikian seterusnya ad infinitum. Jadi setiap ide bukannya hanya ada satu, malahan menjadi rangkaian ide-ide yang tak terbatas. Ini serupa dengan argumen Aristoteles tentang manusia ketiga. C. Sokrates menyebutkan bahwa ide-ide mungkin hanyalah pikiran-pikiran, tetapi Parmenides menegaskan bahwa pikiran haruslah tentang sesuatu. D. Ide-ide tak dapat menyerupai hal-hal partikular yang mengambil bagian pada ide-ide itu, disebabkan alasan yang tercantum pada pasal B di atas. E. Ide-ide kalaupun memang ada, tentunya tak bisa kita ketahui sebab pengetahuan kita tidak absolut. F. Jika pengetahuan Tuhan bersifat absolut, Dia tak akan bisa mengetahui kita, dan karenanya tak dapat memerintah kita. Walau demikian, teori ide tak sepenuhnya ditinggalkan. Tanpa ide, kata Sokrates, tak akan ada sesuatu yang dapat dijadikan dasar bagi pikiran, sehingga penalaran akan mati. Parmenides mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi Sokrates disebabkan karena kurangnya latihan sebelumnya. Akan tetapi memang tak ada kesimpulan pasti yang disepakati. Saya tidak yakin bahwa keberatan logis Plato terhadap realitas partikular indrawi akan bisa bertahan jika betul-betul dikaji. Sebab, misal, ia mengatakan bahwa apapun yang indah dalam sejumlah segi juga buruk. Sesuatu yang ganda dalam beberapa segi juga setengah, dan lain-lain. Namun, jika terhadap karya seni tertentu kita mengatakan bahwa karya itu indah dalam beberapa segi dan buruk dalam segi-segi lainnya, maka analisis akan senantiasa, setidaknya secara teoritis, memungkinkan kita untuk berkata, bagian atau aspek yang ini indah, sedangkan bagian atau aspek yang itu buruk. Dan mengenai ganda dan setengah, ini merupakan hubungan relatif, tak ada kontradiksi di dalam fakta bahwa dua adalah pergandaan dari satu dan setengahnya 4. Plato akan senantiasa menghadapi kesulitan karena tak memahami hubungan relatif. Ia berpikir bahwa A lebih besar daripada B dan lebih kecil daripada C, maka A sekaligus besar dan kecil, yang bagi dia tampak sebagai kontradiksi. Kesulitan-kesulitan demikian itu termasuk penyakit kekanak-kanakan dalam filsafat. Perbedaan antara realitas dan penampakan tidak dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi seperti dikatakan Parmenides, Plato, dan Hegel.
Jika penampakan benar-benar tampak, maka ia bukannya tak ada sama sekali dan dengan demikian adalah bagian dari realitas. Inilah argumen Parmenidean yang benar. Jika penampakan tak benar-benar tampak, buat apa repot-repot memikirkannya? Tetapi seseorang mungkin akan berkata, penampakan tak benar-benar tampak, melainkan tampaknya saja tampak. Ini pun tak akan menyelesaikan masalah sebab kita bisa bertanya lagi, apakah ia benar-benar tampaknya tampak, ataukah hanya kelihatannya tampaknya tampak? Bahkan, kalaupun penampakan memang tampaknya saja tampak, cepat atau lambat kita pasti bisa mencapai sesuatu yang benar-benar tampak, dan dengan demikian adalah bagian dari realitas. Plato tak akan berminat untuk menyangkal bahwa tampaknya ada banyak ranjang, meski sebetulnya hanya ada satu ranjang yang real, yakni ranjang yang dicipta Tuhan. Namun agaknya ia tidak mempertimbangkan implikasi dari fakta bahwa ada banyak penampakan-penampakan dan bahwa kebanyakan itu sendiri adalah bagian dari realitas. Upaya apapun yang dilakukan untuk membagi dunia menjadi bagian-bagian di mana bagian yang satu lebih real daripada bagian lain akan selalu berakhir dengan kegagalan. Sehubungan dengan hal ini ada lagi pandangan Plato yang ganjil bahwa pengetahuan dan opini mengarah pada pokok persoalan yang berbeda. Kita lazim mengatakan, jika saya menduga bahwa sekarang akan turun salju, ini adalah opini. Jika kemudian saya melihat salju turun, ini adalah pengetahuan. Tetapi pada dua hal itu, pokok persoalannya sama. Plato sebaliknya berpendapat bahwa sesuatu yang senantiasa menjadi pokok opini tak akan bisa menjadi pokok pengetahuan. Pengetahuan bersifat pasti dan mustahil salah. Opini bukan hanya bisa salah, namun niscaya salah, sebab opini mengarah pada realitas yang sebetulnya hanya penampakan. Semua pendapat ini hanya mengulang apa yang telah dikatakan oleh Parmenides. Ada satu segi di mana metafisika Plato agaknya berbeda dengan metafisika Parmenides. Bagi Parmenides yang ada hanyalah yang tunggal. Bagi Plato ada banyak ide-ide, bukan hanya ada keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Tetapi seperti telah kita simak, ada juga ranjang ideal yang dicipta oleh Tuhan. Ada manusia ideal, anjing ideal, kucing ideal, dan sebagainya hingga semua yang ada dalam bahtera Nabi Nuh. Bagaimanapun juga semua ini di dalam Republik tampaknya belum dipertimbangkan masak-masak. Ide atau forma platonis bukanlah suatu pikiran, meskipun bisa menjadi objek pikiran. Sulit untuk mengerti bagaimana Tuhan semula bisa menciptakannya, sebab ide itu tak berbatas waktu, dan Tuhan tentunya tak mungkin bisa memutuskan untuk mencipta ranjang kecuali pada saat dia memutuskan telah ada ranjang ideal Plato sebagai objek pikirannya yang baru kemudian dia ciptakan. Sesuatu yang tak terbatas waktu mustahil diciptakan. Di sini kita berhadapan dengan persoalan yang telah menyulitkan banyak teolog filsuf. Hanyalah dunia kontingen, dunia dalam ruang dan waktu yang dapat diciptakan. Tetapi ini jugalah dunia sehari-hari yang dikutuk sebagai kenyataan semu sekaligus buruk. Dengan demikian, sang pencipta tentunya hanya mencipta ilusi dan kejahatan. Beberapa pemikir Gnostik bersikap sangat konsisten sehingga bersedia menerima pandangan demikian. Tetapi pada filsafat Plato, kesulitan itu masih tersembunyi dan agaknya di dalam Republik ia tidak pernah menyadarinya. Seorang filsuf yang hendak menjadi pemimpin menurut Plato harus kembali ke dalam gua dan tinggal bersama mereka yang belum pernah menyaksikan cahaya kebenaran. Dengan demikian agaknya Tuhan sendiri jika ia ingin menyempurnakan makhluknya harus bertindak seperti itu pula. Seorang Platonis Kristen mungkin menafsirkannya sebagai inkarnasi, namun tetap sepenuhnya mustahil untuk menjelaskan mengapa Tuhan tidak puas dengan adanya dunia ide saja. Seorang filsuf melihat bahwa gua itu ada
dan ia kembali masuk ke dalamnya karena terdorong untuk melakukan keutamaan. Namun Sang Pencipta, jika ia memang mencipta segalanya, tentunya tak akan menciptakan gua itu sama sekali. Mungkin kesulitan ini hanya muncul dari anggapan Kristen tentang Sang Pencipta, dan kesulitan itu tidak dapat dianggap bersumber dari Plato yang mengatakan bahwa Tuhan tak mencipta segalanya, melainkan hanya mencipta yang baik saja. Keanekaragaman dunia indrawi dengan begitu berasal dari sumber selain Tuhan, sedangkan ide-ide mungkin tidak diciptakan oleh Tuhan sebagai unsur-unsur utama esensinya. Kemajemukan yang ada pada beraneka ragamnya ide-ide tentang demikian belum merupakan puncaknya. Pada puncaknya, yang ada hanya Tuhan atau yang baik, yang terhadapnya ide-ide hanyalah sifat. Inilah yang pada umumnya merupakan tafsir yang mungkin atas filsafat Plato. Plato selanjutnya memberikan paparan menarik tentang pendidikan yang tepat bagi kaum muda yang hendak menjadi pemimpin. Kita melihat bahwa para pemuda dinilai pantas menyandang kehormatan ini berdasarkan perpaduan antara kualitas intelektual dan moral. Ia haruslah adil dan beradab, suka belajar, memiliki ingatan yang tajam, dan pikiran yang tertata. Pemuda yang dianggap layak harus melewatkan waktunya sejak umur 20 hingga 30 tahun untuk mendalami 4 macam studi Pitagorean: aritmetika, geometri, astronomi, dan harmoni. Pelajaran-pelajaran ini didalami bukan berdasarkan semangat utilitarian, namun dengan tujuan mempersiapkan pikirannya untuk mendapatkan visi tentang hal-hal yang abadi. Dalam astronomi umpamanya, ia tak perlu repot memikirkan benda-benda langit yang sesungguhnya, namun lebih menyibukkan diri dengan matematika gerakan benda-benda langit ideal. Ini mungkin terdengar ganjil bagi telinga modern, tetapi memang tak ada alasan untuk mengatakan bahwa pelajaran itu terbukti memberikan wawasan yang berfaedah dalam kaitannya dengan astronomi empiris. Sebelum ditelaah dengan amat seksama, gerakan planet-planet tampaknya tak teratur dan pelik, dan sama sekali bukan kenyataan demikianlah yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam pandangan mazhab Pitagorean. Sudah jelas bagi setiap orang Yunani bahwa alam semesta haruslah menjelmakan keindahan matematis, dan hanya demikianlah halnya jika planet-planet bergerak dalam bentuk lingkaran. Pandangan semacam ini terutama jelas dimiliki oleh Plato, mengingat penekanannya atas yang baik-baik. Lantas timbul persoalan, adakah hipotesis tertentu yang mereduksi gerakan planet-planet yang tak teratur menjadi gerakan yang tertib, indah, dan sederhana? Sekiranya ada, ide tentang yang baik akan mengarahkan kita untuk mendukung tesis itu. Aristarchus dari Samos mengemukakan hipotesis demikian, bahwa semua planet termasuk bumi bergerak mengelilingi matahari dalam bentuk lingkaran. Pendapat ini ditolak selama 2000 tahun, sebagian karena wibawa Aristoteles yang menganut hipotesis yang agak serupa dengan pandangan kaum Pitagorean. Pendapat itu dihidupkan kembali oleh Kopernikus, dan keberhasilan pandangannya mungkin akan tampak membenarkan bias estetika Plato di dalam astronomi. Akan tetapi sayangnya, Kepler menemukan bahwa planet-planet berada dalam bentuk elips, bukan lingkaran, di mana matahari sebagai fokusnya bukan di tengah-tengahnya. Selanjutnya, Newton menemukan bahwa planet-planet itu bahkan tak berada dalam bentuk yang benar-benar elips. Maka kesederhanaan geometris yang didambakan Plato dan tampaknya ditemukan oleh Aristarchus dari Samos pada akhirnya terbukti sebagai harapan kosong. Sekelumit sejarah ilmu pengetahuan ini menjadi bukti atas suatu pepatah umum, bahwa hipotesis apapun bagaimanapun muskilnya bisa jadi bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
Jika hipotesis itu mendorong seorang penemu untuk memahami pelbagai hal dengan cara baru, akan tetapi jika hipotesis itu hanya memberikan dorongan secara kebetulan, maka tampaknya justru akan menjadi batu sandungan bagi kemajuan lebih lanjut. Kepercayaan terhadap yang baik sebagai dasar pemahaman ilmiah atas dunia pada tahap tertentu ada pula gunanya dalam astronomi, tetapi pada setiap tahap selanjutnya, kepercayaan itu justru merugikan. Bias etika dan estetika Plato, dan masih ditambah lagi dari Aristoteles, banyak berperan dalam mematikan ilmu pengetahuan bangsa Yunani. Patut diperhatikan bahwa kaum Platonis modern hampir tanpa kecuali tak tahu menahu tentang matematika, kendatipun Plato memandang betapa sangat pentingnya aritmetika dan geometri, serta kenyataan betapa besar pengaruhnya terhadap filsafat. Ini menjadi contoh betapa buruknya dampak spesialisasi. Orang tidak boleh menulis tentang Plato kecuali jika ia telah menghabiskan sebagian besar masa mudanya untuk mempelajari bahasa Yunani, sehingga tak sempat lagi mempelajari apa yang dianggap penting oleh Plato.